Jika kita berinfak, kita bersedekah kepada seseorang, berterima kasihlah kepada orang tersebut. Karena bisa jadi kita ikut membantu urusan dunia mereka. Tapi ketahuilah pada saat yang sama mereka ikut membantu urusan akhirat kita. Baik tuh Yufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Waduh, sahabat, selamat bertakbiran. Yang mudik juga hati-hati sampai ke rumah tujuan dengan selamat. Selamat berlebaran, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita langsung jemput saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah. Ustadz, malam ini terakhir nih kita bayar zakat nih. Boleh nggak Ustadz jelasin hal ihwal zakat ini sedikit aja Ustadz? Ya, sebetulnya ini ada kaitannya sih. Sebetulnya bentar lagi kan bayar zakat fitrah kan, ya. Jadi kita bagi dulu ya zakatnya. Ada zakat mal, sama ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini sebetulnya bermula dari hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Kalau kita masih ingat dulu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Nah ini. Apa itu fitrah? Nggak ada dosanya. Nggak bawa dosa, nggak ada amalnya, nggak bawa amal. Yang dibawa cuma satu, yaitu iman. La ilaha illallah. Allah dulu pernah bertanya pada kita semua. Belum ada jasad, belum ada nyawa, cuman baru ada ruh doang waktu itu. Alastu birabbikum. Apakah aku Tuhan kalian? Kata Allah. Kemudian kita semua rame-rame dulu menjawab, qalu bala syahidna. Sungguh kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini asal usulnya nih, fitrah nih, zakat fitrah nih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Karena kita dalam bulan puasa ini telah melakukan puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama li dzambih. Karena kita sudah melakukan puasa dengan iman dan ihtisaban, maka telah diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama li dzambih. Karena kita telah melakukan solat-solat malam, ibadah-ibadah malam di bulan Ramadan ini dengan iman dan ihtisaban, maka Allah telah mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah karena dosa udah nggak ada, apalagi di Indonesia ditambahin lagi tuh, pakai maaf-maafan Idul Fitri, bener nggak? Udah kita nggak punya dosa apa-apa lah, karena kita udah nggak punya dosa apa-apa, kita sama dengan anak bayi, bener nggak? Itu sebabnya para ulama-ulama tasawuf mengatakan, selesainya bulan Ramadan ini kita kembali menjadi fitrah. Lah karena kita rasa syukur kita kembali menjadi fitrah kayak anak bayi lagi, nggak ada dosa, kembali kepada keimanan kita la ilaha illallah. Nah, tentu kita rasa syukur itu kita wujudkan dalam membayar fitrah. Zakat fitrah ini beda dengan zakat mal. Zakat mal itu kalau kita punya harta mencakup nisab dan ada haulnya 1 tahun, baru bayar. Kalau zakat fitrah enggak, karena semua orang udah diampunin dosanya. Benar enggak? Karena semua orang udah diampunin dosanya. Jadi itu sebabnya kita harus bayar fitrah. Bahkan anak bayi yang baru lahir sekalipun sama posisinya kayak kita, sama-sama nggak punya dosa, sama-sama dalam keadaan fitrah. Jadi kita wujud, kita syukur kita bayarkan zakat fitrah. Itu untuk zakat fitrahnya. Sedangkan zakat mal agak berbeda. Oh iya, tunggu dulu bentar lagi. Mengenai zakat fitrah, tentu ada juga orang-orang yang nggak punya bahan makanan untuk hari itu. Padahal hari itu adalah hari raya Idul Fitri. Benar ya? Nah itu sebabnya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau kita bayarkan zakat fitrah itu sebelum sholat Aid, maka dia masih terhitung zakat fitrah. Sedangkan kalau kita bayarnya setelah selesai sholat Id, dia cuma dihitung sebagai sedekah biasa saja. Oke. Zakat mal lain lagi ceritanya. Zakat mal itu adalah zakat yang kita bayarkan atas harta yang telah diberikan Allah kepada kita,
kita miliki selama setahun dalam jumlah minimal nisab tertentu. Nah, itu harus kita keluarkan. Tapi dalam prakteknya, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bahkan dalam prakteknya saat ini di Indonesia, atau di banyak tempat lah, biasanya orang itu belum ketemu kewajiban zakatnya. Oke? Supaya gampang, orang pada bayar zakat biasanya bulan Ramadan. Kan harusnya dia harus ketemu haul 1 tahun dulu dong. Jadi kalau dapat hartanya bulan Januari misalnya, ya ntar setelah setahun dong. Tapi kebanyakan praktek supaya orang nggak lupa karena bingung kita harta dapatnya kan kadang-kadang Januari, Februari, Maret begitu ya. Ngitung-ngitungnya bingung, maka orang ngambil 1 titik aja. Udahlah Ramadan pokoknya bayar zakat mal, benar ya. Sehingga waktu kita bayarkan zakat mal di bulan Ramadan itu, maka bisa jadi sebagian dari zakat yang kita bayarkan di bulan Ramadan itu belum jatuh tempo. Nah ini, belum ketemu haul. Berarti belum ada kewajiban bayar zakat mal. Nah ini. Inilah yang dulu banyak dilakukan atau hampir semua sahabat Rasulullah SAW itu membayar zakatnya sebelum dia menjadi kewajiban zakat. Ya, ngerti gak? Bahkan yang belum ketemu nisab aja udah bayar. Begitu juga kita di Indonesia sekarang. Seperti tadi kita udah bilang, bulan Ramadan kita bayar zakat. Walaupun mungkin belum 1 tahun, jadi belum ada haul. Kita udah bayarin semua. Ini adalah satu praktek yang bagus sekali. Ini namanya berhati-hati, sama kayak di Indonesia. Itu ada istilah imsak 10 menit sebelum subuh. Bener gak? Itu kan juga upaya untuk hati-hati. Jangan sampai kita asik-asikan doang. Tahu-tahu udah azan. Walaupun ada mazhab lain yang mengatakan sampai dengan selesainya azan. Jadi kalau di Masjidil Haram tuh jangan kaget tuh. Orang lagi udah azan dia masih minum aja terus. Belum selesai azannya masih boleh kata dia. Jadi itulah mengenai zakat. Insya Allah bahkan untuk zakat mal ya. Dalam Al-Quran sebetulnya innamas sodaqah. Sebetulnya kata yang dipakai itu sodakoh. Tapi sodakohnya sodakoh wajib. Yang dalam ilmu fikih kemudian kita sebut menjadi zakat. Oke? Jadi zakat adalah suatu sodakoh yang wajib karena udah ketemu nisab dan udah ketemu haul. Walaupun dalam kenyataannya kita biasanya bayar sebelum kewajiban zakat itu muncul. Baik David. Alhamdulillah jelas sekali Ustadz. Nah, Ustadz, sahabat kita bertanya Ustadz. Ini lucu juga nih. Beliau ini setiap kali mau bayar zakat, anak-anaknya berebut bayarin zakat buat beliau. Mantap. Iya, padahal beliau itu sanggup mau bayar zakat. Jadi beliau ini bertanya, sahabat kita bertanya, jadi saya bayar zakatnya bagaimana Ustadz? Apa namanya zakat yang saya mau berikan ini Ustadz? Udah bayar aja, mau 2 kali, mau 3 kali. Kita jangan cari yang ini, jangan cari yang minimal. Minimal iya, minimal kita bayar ada yang 2,5 kilo. Menurut hitungannya itu kan dikonversi kan, hitungannya mat gitu kan, mut maksudnya bisa 2,8 kadang-kadang, bisa 3 kilo tergantung bagaimana kita mengkonversinya. Jadi kalau kita bayar lebih daripada apa yang jadi ketentuan, itu nggak apa-apa, kelebihannya malah merupakan satu kebaikan, menambah faedah dari pembayaran itu sendiri. Asal jangan kita memberatkan kita sendiri. Yang kalau kita bayar minimal aja udah oke. Yang paling nggak boleh itu adalah yang membayar di bawah minimal. Tiap hari kita makan beras pandan wangi misalnya, yang harganya berapa gitu, 17.000 sekilo, bener gak? Pas giliran zakat fitrah kita ikut yang pengumuman di masjid, yang berasnya beras yang murahan yang 12.000, kan selisihnya ya itu nggak boleh. Kita harus bayar pakai beras yang kita makan dengan takaran yang minimal tadi. Tapi kalau lebih dari yang minimal juga boleh. Mantap. Mantap Ustadz. Nah ini sahabat juga merasa nggak srek kalau nggak bayar zakat itu langsung ke masjid Ustadz. Jadi kalau lewat rekening itu transfer takut pahalanya berkurang Ustadz. Iya betul. Ini memang di Indonesia ada 3 tahapan lah. Tahapan pertama kita merasa afdol kalau kita sendiri yang memberikan langsung dari tangan kita kepada orang-orang yang kita beri zakat. Itu rasanya mantep gitu tuh, karena langsung kita yakin zakat yang kita bayarkan itu sampai kepada tangan mustahiknya. Oke.
Kalau itu kita lakukan dalam skala yang kecil mungkin masih oke. Walaupun kita harus ya jaga supaya nggak riak ya. Karena kadang-kadang kan kita kumpulin orang, gitu orang rame antri. Nah, dalam perkembangannya, ketika kita mulai terkenal sebagai orang yang dermawan, suka bagi-bagi zakat di rumah kita, maka itu orang ngomong dari mulut ke mulut. Sehingga orang rame kadang-kadang, antriannya itu kadang-kadang kita mesti minta bantuan dari keamanan setempat, dari polisi, untuk ngatur antrian yang panjang itu. Bahkan kadang-kadang desek-desekan segala macam orang lagi puasa. Desek-desekan mau ngambil zakat dari kita. Nah, ini kan banyak mudorotnya. Oke? Sehingga kemudian kita atur pada cara yang lebih baik, yaitu dengan cara mengorganisirnya di masjid ataupun lembaga amil zakat yang ada. Sehingga mereka bisa melakukan pengorganisasian lebih baik sehingga tidak kelihatan seperti ada pameran kemiskinan, puasa-puasa capek-capek desek-desekan rebutan mau dapetin zakat. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah ketika orang makin lama makin kegiatannya itu bermacam-macam. Misalnya telah menjadi lazim di Indonesia dan juga di luar negeri sebetulnya. Kalau di Indonesia namanya mudik, kalau di Amerika namanya homecoming day, benar gak? Macam-macam lah, macam-macam. Ada Thanksgiving, macam-macam. Tapi itu adalah satu tradisi yang lazim di budaya manapun. Pulang kampung untuk menyambung silaturahim, mengenal tanah kelahiran kita sendiri, ketemu sama orang-orang, saudara-saudara kita zaman dulu kala itu kan. Nah, sehingga orang-orang yang pulang kampung ini menjadi agak belum sempat untuk bayarnya ke masjid ataupun kasih sendiri, benar ya? Sehingga dia memilih cara yang lebih mudah, yaitu membayar melalui transfer lewat bank. Karena mudah sekali lewat bank, nanti bank yang akan mengorganisirnya. Biasanya bank itu kerjasama dengan lembaga amil zakat juga untuk menyalurkan zakat-zakat yang mereka terima. Jadi ini persoalan kemudahan-kemudahan aja. Bagaimana caranya agar orang mudah untuk menjalankan ibadah mereka. Dalam hal ini membayar zakat maupun infak sedekah dan juga fidyah. Nah, ini kan banyak juga orang-orang tua kita yang udah nggak sanggup untuk berpuasa. Nah, ini kan harus bayar fidyah juga bisa menggunakan cara-cara seperti itu. Baik, David. Oke, jadi sama aja ya Ustadz, pahalanya ya Ustadz. Ini Ustadz, mengenai malam Lailatul Qadar. Sahabat bertanya, apakah ciri-ciri dari orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar itu Ustadz? Ciri yang paling khas yang dirasakan oleh kita orang awam adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Rasa damai di dalam hati kita ini. Malam itu malam yang rasanya agak beda. Kalau untuk kita orang awam ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita merasa damai, tenang hatinya. Itu adalah tanda-tanda yang bisa dirasakan oleh kita orang awam. Nah, kalau level yang lebih tinggi, kalau orang yang tingkat keimanannya lebih tinggi, itu memang beda-beda. Itu ceritanya panjang. Ada yang menggigil, kedinginan. Itu dalam kitab-kitab tasawuf disebutkan yang menggigil kedinginan itu tanda-tanda dia lagi disalami oleh para malaikat. Ini para ulama tasawuf mengambil dari kisah ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir. Karena Rasulullah SAW waktu itu juga kedinginan, menggigil, berselimut. Benar gak? Masih ingat gak? Jadi ada yang model begitu. Bahkan di kalangan ahli tasawuf itu bahkan ada orang-orang yang bisa melihat tunduknya pohon-pohon. Ini bukan secara fisik ya. Tadi itu kadang itu bukan kejadian fisik gitu, bukan. Kita bisa ngelihat pakai mata ini itu ada pohon nunduk gini, ada aja. Bukan. Kita orang awam nggak bisa lihat kayak begitu. Tapi orang-orang yang pada level tertentu, ini beda. Kalau dalam ilmu tasawuf itu Lailatul Qadar juga itu bisa dibagi menjadi 3 tingkatan sebetulnya. Yang pertama adalah tingkatan muhtadi namanya, yaitu tingkatan pemula. Ya, tingkatan pemula adalah orang-orang yang menjalani malam Lailatul Qadar dengan mengikuti sholat isya, melakukan sholat isya dan sholat subuh. Ini yang paling awal, yang paling basicnya itu.
paling basicnya orang itu. Dia ikut sholat isya, dia ikut sholat subuh. Nah, itu. Ya, kemudian ada orang-orang level pertengahan. Ini adalah orang-orang yang mengisi malamnya itu, sebagian malamnya dengan amalan-amalan ibadah. Apakah itu tadarus, apakah itu sholat, apakah itu macam-macam lah. Lebih daripada sekedar sholat isya dan sholat subuh. Tapi juga melakukan amalan-amalan sunnah lainnya. Sebagian malam. Nah, kemudian ada yang paling tinggi, tingkat 3. Inilah ada orang-orang yang menjalani malamnya itu, sepanjang malamnya itu, dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Nah, pengertiannya ibadah-ibadah kepada Allah, ini dahsyatnya kalau ilmu tasawuf. Bisa jadi dia itu kecapean melakukan ibadah-ibadah karena mulai dari siang dengan segala macam kegiatan, kemudian kecapean, sehingga pas di jam 2 malam itu, pas sepertiga malam terakhir, dia ketiduran. Bukan ketiduran karena dia malas ibadah, bukan. Tapi dia ketiduran karena kecapean beribadah. Ini tetap dapat malam Lailatul Qadar sebagaimana dapatnya yang level ketiga itu. Karena kita tahu bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu, kalau dalam hadisnya itu dengan nama Allah kita hidup dan dengan Allah kita mati itu, kita berarti Rasulullah SAW mengatakan siapa-siapa yang berzikir kemudian tertidur dalam zikirnya, maka tidurnya itu sama dengan zikirnya. Ini itu sebabnya para ulama tasawuf juga menjelaskan bahwa kalau kita kecapean, bahkan kita ketiduran di sepertiga malam terakhir itu, bukan karena kita malas-malesan ya, tapi karena kita kecapean, maka berlakulah hadis ini. Siapa-siapa yang berzikir, kemudian tertidur dalam zikirnya, saking kecapeannya itu, maka tidurnya pun sama dengan zikirnya. Gitu, Fit. Baik, Ustadz. Nah, sahabat juga bertanya, apakah beliau bisa mendapatkan pahala ibadahnya berlipat ganda di malam Lailatul Qadar itu, walaupun beliau tidak merasakan ciri-ciri yang Ustadz ceritakan tadi, Ustadz? Semuanya dapat. Lailatul Qadar itu kayak hujan. Semuanya kehujanan, benar gak? Kan tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malaikat datang, jadi kita semua itu dilihat kelakuannya oleh malaikat. Sehingga siapapun kita berasa nggak berasa, kita semua dilihat kelakuannya dan dicatat oleh malaikat amalan-amalan kita di malam tersebut. Tentu balasannya tergantung pada apa amalan keimanan yang ada di dalam malam Lailatul Qadar kita itu. Tapi sebagaimana yang kita telah sampaikan, sebetulnya yang paling hebat levelnya adalah orang-orang yang di dalam malam Lailatul Qadar tersebut memiliki qalbun salim. Memiliki hati yang bersih, yang jernih, yang tidak punya dendam kepada orang, tidak punya iri kepada orang lain, yang dia redha menerima apapun ketentuan Allah kepada dirinya. Inilah level tertinggi orang dalam mengalami Lailatul Qadar, lebih daripada tingkat yang ketiga tadi itu, yang mengisi malam-malamnya itu dengan sepenuh malamnya dengan amal-amal ibadah itu. Karena pada hakikatnya di dalam ilmu tasawuf, amalan-amalan itu adalah latihan bagi kita untuk menjernihkan hati kita ini. Gitu, Fit. Ya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dari amalan beribadah selama bulan puasa. Amin. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.